Jadi kita sebagai pembicara juga harus pintar-pintar membaca situasi. Nah, tips selanjutnya adalah mengatasi grogi. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman, uh, saya ingin menunjukkan sebuah video ke teman-teman. Bentar. Nah, pada video tersebut, menurut teman-teman, bagaimana nih penampilan atau penyampaian pesan dari orang tersebut yang memakai jas warna hitam nih? Mungkin bisa dituliskan lewat kolom chat. Nah, benar banget nih Kak Nimas. Dari video tersebut kita bisa lihat bahwa orang tersebut ini sangatlah jelas bila merasa grogi atau demam panggung. Nah, tapi apa sih sebenarnya faktor penyebab dari timbulnya rasa grogi ini? Jadi yang pertama adalah kurangnya pengalaman, kemudian ketakutan akan penilaian orang lain, lalu ada tekanan perfeksionisme, dan yang terakhir bisa jadi karena respon fisik terhadap stres. Jadi bisa kita bayangkan, misalnya nih kita mempunyai ide yang hebat di tempat kerja, atau di sekolah, atau di perkuliahan, dan ide ini tuh sebenarnya bisa membawa perubahan yang besar. Namun, jika kita tidak bisa disampaikan dengan baik, lalu apa yang terjadi? Nah, ide itu bisa saja tidak didengar atau disalahpahami hanya karena kita merasa gugup sehingga tidak lancar ketika berbicara.
So, what should we do? Yang pertama adalah latihan pernapasan. Ambil nafas dalam-dalam beberapa kali untuk membantu menenangkan sistem saraf, kemudian visualisasi sukses atau kita bisa sebut sebagai law of affirmation dengan membayangkan presentasi Anda berjalan dengan baik dan lancar. Misalnya, sebelum kita melakukan presentasi, kita terus meyakinkan diri kita. Seperti contohnya, presentasi nanti siang akan berjalan dengan lancar. Terus yakinkan diri kita seperti itu agar kita terus merasa percaya diri dengan sendirinya. Kemudian fokuslah pada pesan, pastikan pusatkan perhatian pada pesan yang ingin Anda sampaikan dibanding terus berfokus pada diri kalian. Kemudian latihan berkali-kali, melalui latihan membuat kita lebih akrab dengan materi sehingga dapat mengurangi rasa cemas. Nah, mungkin jauh-jauh hari sebelum melakukan presentasi atau melakukan bicara di depan umum, kita bisa latihan nih teman-teman. Biasanya bisa dengan berbicara di depan kaca atau latihan di depan teman-teman dekat, sehingga kita bisa akan dengan materinya dan sekaligus latihan untuk berbicara. Yang ketiga, ada teknik berbicara efektif. Berbicara efektif sendiri dapat membuat pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas, menarik, dan meyakinkan. So, what should we do? Yang pertama adalah penggunaan volume suara yang tepat. Volume suara ini akan membantu audiens mendengar pesan dengan jelas. Terlalu pelan dapat membuat pesan tidak didengar, begitupun sebaliknya. Nah, jika kita terlalu pelan juga tidak baik, tapi juga jika kita menyampaikan dengan suara yang terlalu keras, itu justru juga akan mengganggu audiens. Yang kedua, intonasi yang variatif. Jadi intonasi ini adalah variasi nada yang digunakan selama berbicara, seperti naikkan intonasi ketika berbicara poin yang menarik atau poin yang penting, dan turunkan ketika membahas topik yang lebih serius atau menenangkan. Nah, yang perlu kita hindari adalah hindari berbicara dengan nada yang datar karena akan membuat sesi Anda terlihat membosankan. Yang selanjutnya ada penggunaan kecepatan bicara yang tepat. Nah, saat menyampaikan informasi penting, bicaralah lebih pelan agar audiens ini memahami. Manfaatkan jeda untuk memberikan waktu bagi audiens untuk mencerna informasi yang kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya adalah pemanfaatan jeda yang efektif. Nah, hindari jeda terlalu lama yang dapat membantu audiens merasa kebingungan. Dan yang terakhir adalah bahasa yang sederhana, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, bahwa kita harus menggunakan kata-kata yang familiar bagi audiens kita. Nah, hindari penggunaan jargon yang tidak perlu, kecuali memang audiens ini memahami hal tersebut. Poin selanjutnya adalah bahasa tubuh dan kontak mata. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menjaga postur tubuh. Pastikan tubuh Anda ini tegak dan bahu yang rileks serta kepala diangkat. Karena jika kita melakukan postur tubuh sebaliknya, seperti membungkuk, kemudian bahu yang kurang rileks, maka audiens ini akan menangkap bahwa kita tuh kurang percaya diri, teman-teman. Yang kedua, jaga kontak mata. Menjaga kontak mata ini dapat menciptakan kesan keterbukaan dan percaya diri. Yang selanjutnya adalah tersenyum. Senyum yang tulus akan membuat kalian terlihat lebih ramah dan menciptakan suasana yang positif. Kemudian gerakan tangan natural. Melalui gerakan tangan, kita terkesan menekankan poin penting yang disampaikan, tapi dengan catatan harus gerakan tangan yang natural. Yang terakhir, ada jarak dengan audiens atau proxemics. Kita perlu menyesuaikan dengan jumlah audiens. Jika audiens terlalu banyak, maka jaga jarak agar tidak terlalu dekat atau terlalu jauh, dan begitu pun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah melibatkan audiens. Nah, di sini saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, kenapa sih kita harus melibatkan audiens ketika presentasi?
Nah, ini dari Kak Aviana agar interaktif, kemudian dari Kak Nimas bonding antara pembicara dan audiens. Nah, jadi intinya kenapa sih kita harus melibatkan audiens ketika presentasi? Jadi dengan kita melibatkan audiens ini untuk menjaga perhatian mereka, membangun sesi presentasi atau pembicara yang efektif atau interaktif, kemudian meningkatkan keterlibatan dan menciptakan hubungan dengan audiens agar mereka merasa menjadi bagian dari percakapan. Itu teman-teman. Nah, tiba di sesi terakhir. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman terkait materi di pagi hari ini?